Dapatkan itu. Bagaimana mengelola itu? 3 tahun. Orang miskin ini lebih luas dibandingkan Jakarta. Jakarta paling setahun selesai kalau digunakan potensinya. Kalau benar, gitu kan? Kalau baik. Tidak sedikit DKM masjid gak sadar bahwa uang yang terkumpul bukan milik DKM, tapi titipan Allah. Kumpul, hitung saldo, hitung ini, hitung itu, Masya Allah. Karpet gak diganti-ganti, mushaf tidak ada, toilet rusak, macam-macam, padahal kas banyak. Sibuk hitung, umumin lagi, berlomba bahkan dalam kas yang gak pernah digunakan. Kas kita sekarang segini, kas kita segini, mau dibawa kemana kas kita itu? Salah, bukan kas kita, kas masjid. Itu keliling, gitu kan? Sementara peluang ibadah nggak ada. Maaf ya, bukan menyebut golongan tertentu. Misal, yang jualan yang kecil-kecil, yang sayur, yang tukang ojek, tukang beca. Tukang ojek kadang subuh, Masya Allah, mangkalnya depan masjid. Cuman nggak sholat di masjid. Depan masjid persis, keluar dari masjid, tukang ojek ada. Yang mereka butuhkan bukan AC, bukan kipas angin, beras. Mereka butuh beras. Mereka butuh sembako. Makanya zaman Nabi, masjidnya masjid solutif. Ya kalau antum main ke Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi misalnya ya. Dulu zaman Nabi, Masjid Nabawi itu areanya cuma di karpet merah itu. Jadi raudhah yang kecil, kemudian mihrabnya Nabi, area masjidnya yang karpet merah yang atasnya ada lampu-lampu ya. Yang belum berangkat insyaallah saya bermohon pada Allah supaya bisa disegerakan. Yang sudah berangkat insyaallah bisa mengunjungi kembali. Nanti di sebelah sini ada Ahlus Sufah. Tempatnya yang terbuka, yang enggak ada atap atasnya itu. Itu yang diperluas. Asalnya sebelah sini. Di sini berkumpul orang-orang yang mau belajar dengan Nabi. Kadang dari jauh. Semacam ada misalnya sahabat ada Abu Hurairah, ada Sulaik Al-Qafani, ada macam-macam. Ada lagi yang golongan fakir. Ada lagi golongan yang membutuhkan sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Masjidnya jadi masjid solutif. Sampai turun ayat di sini. Ya, jadi bukan cuma berfungsi untuk sholat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Bisa digunakan untuk penyaluran zakat. Bukankah kadang-kadang nitipkan zakat ke masjidnya? Ada infaknya, ada sedekahnya. Antum kumpulkan, kelola, salurkan. Itu bisa jadi distribusi di situ. Ya, antum cari. Kami kemarin di Surabaya diskusi dengan salah satu pengurus Al-Irsyad bagaimana menjadikan masjid jadi masjid solutif. Kita diskusi sampai tiba pada kesimpulan kenapa nggak kita terapkan sistem fingerprint di masjid. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid kalau galangan tertentu dia masuk pakai fingerprint. Jadi kalau sehari 5 kali sholat wajib kali 30 150 kali. Dalam 150 kali ini dia hadir, absensinya ada, Masya Allah. Ya, jadi potensi zakatnya bisa disalurkan ke situ. Jadi berikan, bukan motivasi orang ke masjid untuk mendapatkan beras, bukan. Tapi memang hak dia dapat beras. Cuman kita nggak pengen berikan begitu saja. Harus diimbangi dengan edukasi ibadah. Dia harus sholat, dia harus datang, dia ikut taklim. Begitu dia daftar, hak dia juga mendapatkan bagian dari berasnya. Hak dia dapat bagian dari infaknya. Cuman kita arahkan kepada sesuatu yang solutif. Yang muncul kesenangan kepada masjid, datang, nggak butuh lagi dengan yang seperti itu. Ya, hadir ada kesadaran di situ. Dan kita berikan solusi. Nanti naik levelnya. Kalau sudah sadar, naikkan. Berikan kailnya, bukan ikannya. Kamu apa pekerjaannya? Dibimbing, rapikan, ini kasih modal. Setahun, mesti berhasil ya. Sekarang tukang beca, besok punya beca. Jadi terus naik. Di Singapura begitu. Digunakan seperti itu. Akhirnya apa? Mudah dilentaskan dalam kemiskinan itu. Dalam beberapa tahun. Itu manhajnya yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Cuma 3 tahun. 3 tahun diutus jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di Yaman. Tahun pertama, sepertiga zakat mal diserahkan ke pusat, balik ke Madinah. Umar marah, dipanggil. Kenapa kamu kembalikan ke pusat? Zakat itu untuk di wilayah kamu, bukan ke saya. Ini memang rumus kalau ada zakat di sini, Pondok Labu salurkan sekitaran dulu, jangan ke jauh dulu. Apa yang terjadi? Kata Mu'adz, sepertiga penduduk Yaman sudah nggak miskin setahun. Tahun kedua 2/3. Kok sekarang nambah? Kata Mu'adz, 2/3 penduduk Yaman sudah nggak miskin. Tahun ketiga semua potensi zakat diserahkan ke Baitul Mal. 3/3 itu 100%. Kata Umar, apa yang terjadi di Yaman? Kenapa semuanya ke sini? Kata Mu'adz, nggak ada orang miskin di Yaman. Dalam 3 tahun diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Jadi gubernur muslim itu tahu manhaj Nabi, diamalkan, sukses. Kita berharap kan kalau ada yang setipu dengan ini, silakan jadi pengajar, jadi diplomat, birokrat, jadi gubernur, belajar. Ada yang muslim, pelajari ini, maksimalkan. Dapatkan itu. Bagaimana mengelola itu? 3 tahun. Orang miskin ini Yaman lebih luas dibandingkan Jakarta. Jakarta paling setahun selesai kalau digunakan potensinya. Kalau benar, gitu kan? Kalau baik dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya tempatnya ingin berkah.
ya, ingin turun rahmat, ingin ada kebaikan, ya cari, pilih orang-orang, ya, tapi ini nggak ada kaitannya dengan Jakarta atau yang lain, bukan. Anda harus siapkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita menginginkan di Indonesia turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus berusaha untuk berubah. Ya, jangan banyak mencela. Anda celah si fulan, celah si ini, Anda sendiri sebetulnya layak untuk dicela. Mulai dari diri kita, keluarga perbaiki. Pulang ke rumah, cek sudah jadi ahli surga belum? Katanya mau masuk ke surga, tapi sholat masih berantakan, gitu kan? Baca Quran jarang dilakukan, dan seterusnya.